Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarita Skapasi dari kelas Diwar 5C1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus krisis keuangan Asia di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Secara umum, sebuah negara kreditur menghadapi resiko utang negara yang lebih besar ketika memberikan pinjaman kepada negara lain dibandingkan ketika melakukan investasi dalam negeri. Karena jika negara peminjam tidak memiliki kapabilitas dalam melunasi pinjamannya kepada negara yang bersangkutan, maka akan beresiko untuk negara tersebut. Country risk atau resiko negara merupakan risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Tingginya indeks risiko suatu negara mempunyai dampak terhadap lemahnya perekonomian negara yang ditunjukkan oleh turunnya investasi negara tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya menciptakan stabilitas sosial politik, ekonomi keuangan, dan penciptaan rasa aman dalam berinvestasi, agar resiko negatif relatif tidak membahayakan kegiatan perekonomian secara keseluruhan, sehingga dapat memulihkan kepercayaan bagi investor, baik investor asing maupun domestik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan country risk? Kemudian, faktor apa saja yang menentukan country risk? Apa penyebab terjadinya kasus krisis keuangan Asia 1997? Serta bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi negara Indonesia dari terjadinya kasus krisis keuangan Asia 1997. Selanjutnya ada definisi country risk. Menurut Nur Komariah, country risk adalah risiko yang mungkin terjadi dalam bentuk peristiwa yang luar biasa, yang terjadi terutama di negara tuan rumah, atau negara asal perusahaan, atau negara ketiga, atau situasi politik dan keuangan internasional, sehingga dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya, menurut Wibisono, semua jenis transaksi bisnis mengandung tingkat risiko tertentu. Pada saat transaksi tersebut melewati batas-batas negara, maka konsekuensinya adalah terjadinya tambahan risiko yang tidak dihadapi jika transaksi dilakukan di dalam negeri. Risiko tambahan ini sering disebut sebagai risiko negara, yang biasanya timbul akibat perbedaan dalam struktur ekonomi, kebijakan, institusi sosial politis, dan kondisi geografis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan country risk. Yang pertama yaitu faktor ekonomi keuangan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk, siklus ekonomi, exchange rate, posisi balance of payment, kekuatan pasar keuangan domestik, elastisitas permintaan barang ekspor, serta hubungan perdagangan luar negeri. Faktor yang kedua yaitu politik hukum, yang terdiri dari sistem politik, kelompok penguasa, kelompok oposisi, sistem pemerintahan, potensi konflik dari luar, hubungan dengan mitra dagang utama, hubungan home country dengan negara lain, sistem hukum, sistem peradilan, serta kepastian hukum. Faktor yang ketiga yaitu sosial budaya, yang terdiri dari kelompok sosial seperti agama, bahasa, kelas sosial, serta etnis. Kemudian sikap penduduk terhadap pekerjaan, waktu, keberhasilan, serta perubahan. Kemudian tingkat buta huruf, kesadaran politik penduduk, ketenangan sosial, serta pandangan terhadap materi. Selanjutnya yaitu gambaran kasus. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997
ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar, memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia. Sehingga dengan cepat, hal ini menimbulkan efek penularan ke negara Asia lainnya. Karena investor asing yang telah menanamkan uang mereka di Asian Economic Miracle Countries sejak satu dekade sebelum 1997 kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuang mata uang dan aset-aset Asia secepat mungkin. Meskipun kawasan Asia menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan, para investor asing awalnya tetap percaya pada kemampuan para teknokrat Indonesia untuk bertahan dalam badai krisis keuangan, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Tetapi kali ini Indonesia tidak dapat lepas dari krisis finansial dengan mudah. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini. Tidak hanya berdampak terhadap ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Yang pertama, jatuhnya mata uang baht Thailand pada Juni 1997 akibat ulah para spekulan. Pada saat itu, spekulan menjual mata uang baht dengan harapan dapat menurunkan harga baht yang berharga 26 baht per 1 dolar Amerika. Pada akhirnya, keinginan para spekulan tersebut berhasil. Karena banyak baht yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang baht dan menghabiskan cadangan devisa sebesar 6,8 juta US dollar. Pada Januari 1998, harga baht jatuh dengan harga 54 baht per dolar Amerika. Faktor penyebab yang kedua yaitu ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam membayar hutang. Karena melihat perekonomian Thailand yang stabil secara makro, bank-bank di Jepang dengan sangat mudah mengucurkan kredit ke berbagai perusahaan di Thailand. Sebelumnya, pada akhir tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran utang perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Karena pada saat itu, banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka timbullah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran utang. Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh. Karena banyak nilai saham perusahaan yang anjlok, secara otomatis membuat pasar modal Thailand anjlok pula hingga 75%. Dimulailah krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997. Dampak dari kasus tersebut yaitu tercatat di awal 1997, nilai rupiah stabil di kisaran 2.000 sampai 2.300 rupiah per US dollar, lalu menukik tajam hingga lebih dari 10.000 rupiah per US dollar dalam waktu 1 tahun. Diketahui juga bahwa ternyata utang korporasi swasta di Indonesia mencapai 75 miliar US dollar. Selain itu, sistem perbankan di Indonesia juga dinyatakan gagal karena banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Meskipun Indonesia sudah mendapat bantuan dari IMF, namun tetap saja rupiah semakin anjlok lebih dalam lagi karena adanya pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan US dollar yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah besar-besaran. Kesimpulan dari topik di atas yaitu
Country risk adalah resiko yang mungkin terjadi dalam bentuk peristiwa yang luar biasa yang terjadi terutama di negara tuan rumah, atau negara asal perusahaan, atau negara ketiga, atau situasi politik dan keuangan internasional, sehingga dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Kasus krisis keuangan Asia 1997 memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan nilai rupiah. Akibat dari terjadinya kasus ini, nilai rupiah menjadi anjlok, serta sangat memberikan dampak yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Kemudian syaratnya, agar risiko suatu negara tidak memberikan dampak yang buruk, maka diperlukan menciptakan stabilitas sosial politik, ekonomi keuangan, dan penciptaan rasa aman dalam berinvestasi agar risiko negatif relatif tidak membahayakan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.